Assalamualaikum ya Habib. Ya Waalaikumsalam Habib, bagaimana sikap kita menyikapi jika kita mempunyai pasangan yang tidak suka kepada tamu? Ya, tadi kan sudah dijelaskan ya, bahwasanya waja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Aku jadikan antara kalian satu dan yang lainnya itu merupakan fitnah. Untuk apa? Untuk Allah menguji apakah kamu sabar atau tidak. Nah, jadi itulah. Jadi setiap orang itu ada ujiannya. Kalau nggak ujiannya dengan keluarganya, ujiannya dengan tetangganya. Kalau nggak ujiannya dengan tetangganya, ujiannya dalam ekonominya. Kalau ujiannya nggak di ekonominya, ujiannya dalam kesehatannya. Kalau nggak ujiannya dalam kesehatannya, ujiannya itu dalam status sosialnya dan sebagainya. Ya, jadi selama kita masih hidup, selama itu pula ujian itu bagaikan bayangan untuk kita. Walaupun ujian itu ada dua, karena segala sesuatu diciptakan dalam keadaan dua, gitu ya. Ada ujian, ya, berupa kenikmatan, ada ujian juga berupa kesengsaraan. Nah, gitu loh. Ketika kita diberikan sengsara, kita diuji oleh Allah Ta'ala. Ketika kita diberikan kenikmatan dan kebahagiaan, itu juga hakikatnya diuji oleh Allah Ta'ala untuk bersyukur atau tidak, gitu loh. Nah, jadi sekarang kalau seumpama kita itu ternyata ya mempunyai seorang istri yang tidak suka kepada tamu. Yang pertama yang saya akan sampaikan bahwasanya di dalam syariat Islam itu ya hukum tolak itu ada 5. Ada hukum tolak haram, ada hukum tolak makruh, ada hukum tolak sunnah malah gitu. Di antara hukum tolak sunnah itu kalau semua istrinya itu tidak istiqomah. Tidak istiqomah itu dalam menjalankan syariat. Nah, jadi menjalankan syariat itu artinya nggak semuanya, nggak kafah, tapi sebagian-sebagiannya gitu. Nah, di antaranya contohnya disebutkan oleh para ulama fikih katanya, di antaranya kalau seumpama istrinya tidak suka tamu gitu. Tapi jangan sampai karena nggak suka tamu akhirnya diceraikan sungguhan gitu ya. Nah, karena anak kita kesian ya. Nah, jadi kita didik. Cara mendidik, cara menasihati ya, cara memberitahu itu gimana? Caranya gini. Yang pertama yang harus kita lakukan itu adalah angkat tangannya, minta kepada Allah supaya dia diberikan hidayah. Nasihat kita itu sebaik apapun, selihai apapun ya, tidak akan bisa merubah seseorang. Yang bisa merubah itu adalah hidayah. Makanya kita minta kepada Allah Ta'ala, Allah semoga dia dapat hidayah dengan nasihat itu. Baru kita nasihati. Kalau alhamdulillah, kalau ternyata dia itu mengikuti, alhamdulillah. Kalau nggak mengikuti, berarti itu adalah ujian bagi kita lagi. Gitu. Udah, begitu saja. Yang penting kita doa. Yang maksudnya Allah Ta'ala memberikan ujian bagi kita seperti itu. Lalu kita didikit. Kamu nggak tahu menghormat tamu itu. Coba lihat bagaimana Nabi Muhammad, lihat bagaimana sahabat Nabi, lihat bagaimana tabi'in, lihat bagaimana orang soleh. Nah, kita nasihati. Setelah kita nasihati, kemudian kita lakukan mudaroh, gitu ya. Misalnya apa? Oh, Masya Allah, tadi berkatnya tamu itu datang. Alhamdulillah, Anda dapat rezeki. Ini ambil rezekinya. Bisa seperti itu, gitu. Kasih kabar gembira, kasih apa. Sampai dia itu senang. Walaupun kita jangan sampai kita begitu terus supaya dia itu mau nerima tamu karena uang akhirnya gitu loh. Enggak, maksudnya supaya dia itu lebih semangat. Itu namanya mudaroh. Kita korbankan dunia kita untuk supaya orang lain mendapatkan akhiratnya. Nah, itu seperti itu diantara contohnya. Enggak juga, ya sunnah diceraikan, cari yang lainnya yang masih baru. Nah, gitu. Nah, tapi bukan solusi yang paling utama gitu. Memang, kenapa? Menghormat tamu itu termasuk daripada tanda-tanda keimanan. Itu masalahnya ya. Nah, jadi kita harus berusaha bagaimana caranya. Ini istri yang nggak suka tamu berarti nggak suka hadir majelis taklim. Bisa dipastikan seperti itu. Istri yang nggak suka tamu berarti dia orang bakhil. Nah, orang bakhil kenapa? Bakhil itu sifat, bisa tabiat. Kenapa? Ya karena dia itu tidak belajar ilmu agama. Atau ilmu agama ada pada dirinya tapi nggak masuk ke hatinya. Karena Allah nggak berkehendak dia dapat hidayah. Gitu. Untuk lagi-lagi apa? Ujian kepada kita. Gitu. Jadi seperti itu. Nah, jadi semuanya ujian. Kita lihat itu secara zahir saja, tapi kita renungi, kita evaluasi. Setelah kita lakukan semuanya itu, kembalikan kepada Allah. Wa may tawakkal 'ala Allah fahuwa. Itulah yang bisa kita lakukan, nggak ada lainnya. Ya. Nah, jadi kalau kita itu mau berharap semuanya sinkron, ya nggak ada tantangan dong. Apa yang kita lakukan? Jadi namanya perlombaan itu ya harus ada tantangan.
Ya, yang namanya cobaan itu sesuatu yang tidak mengenakan. Nah, gitu loh. Nah, jadi solusinya adalah seperti yang saya katakan tadi, dinasehati, ya. Nah, kemudian berdoa kepada Allah Taala supaya berubah dia, gitu. Nah, kalau sumpah memang tabiatnya itu memang nggak susah, gitu. Ya kita harus pengertian lah, kita selamatkan dia, selamatkan keluarga juga, jangan sampai gara-gara tamu akhirnya kita itu cerai dan sebagainya, jangan, gitu ya. Nah, semoga dapat dimengerti.